Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu tim asesor. Perkenalkan, saya Gina Mutia, dosen Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, Prodi S1 Kebidanan. Saat ini saya akan menyampaikan RPS mata kuliah yang saya ampu di semester ini, di mana penyampaian RPS ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Baiklah, mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah mata kuliah asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah. Bobot SKS dari mata kuliah ini adalah 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kemudian untuk tim pengajar dari mata kuliah ini ada 4 orang dan salah satunya adalah saya sendiri. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan menguasai tentang asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan konseling baik secara individu ataupun kelompok dengan sasaran ibu, bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikutnya adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun capaian dari mata kuliah ini adalah untuk sikap, capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berikutnya adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berikutnya adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil secara mendalam. Itu capaian dari segi sikap. Berikutnya adalah capaian dari segi pengetahuan. Yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis, ilmu dan asuhan kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Berikutnya adalah menguasai teori manajemen asuhan kebidanan dan pengambilan keputusan klinis. Berikutnya adalah capaian dari segi keterampilan umum, di mana capaiannya adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, capaiannya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Berikutnya adalah capaiannya yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Meliputi lingkup praktek kebidanan yaitu asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, dan kesehatan reproduksi meliputi remaja, perempuan usia subur dan perimenopause, serta pelayanan keluarga berencana. Kemudian berikutnya adalah mampu mendemonstrasikan tata laksana, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. Kemudian mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Berikutnya adalah mampu mendemonstrasikan konseling pada lingkup praktek asuhan kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah,
kesehatan reproduksi meliputi remaja, perempuan usia subur dan perimenopause, serta pelayanan keluarga berencana. Kemudian berikutnya adalah mampu mengembangkan KIE atau komunikasi, informasi, edukasi, dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. Berikutnya adalah mampu melakukan konseling pada asuhan kebidanan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya. Nah, yang enam poin terakhir ini adalah merupakan capaian dari keterampilan khusus. Kemudian, pokok bahasan atau materi yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah yang pertama tentang kebutuhan dasar, asuhan rutin, dan rumor serta fakta pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikutnya adalah penyediaan nutrisi sehat bagi bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikutnya mampu melakukan pendokumentasian asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep termoregulasi pada neonatus, bayi, dan balita. Berikutnya adalah promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Kemudian gangguan minor pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, minor disorder of baby, children, and preschool children. Kemudian mahasiswa mampu memahami tentang child abuse dan sex education. Berikutnya adalah anticipatory guidance untuk mencegah dan menurunkan SIDS. Kemudian pemberian obat pada bayi dan balita sesuai kewenangan dan standar kebidanan sesuai MTBM dan MTBS. Kemudian memahami intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak balita. Kemudian parents infant and children bonding. Kemudian pengasuhan ideal orang tua terhadap bayi, anak balita, dan anak usia prasekolah. Kemudian imunisasi. Kemudian psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian konsep psikologi perkembangan manusia dari sebelum lahir. Kemudian konsep psikologi perkembangan manusia dari baru lahir yaitu 0 sampai 2 minggu. Kemudian konsep psikologi masa kanak-kanak awal atau early childhood yaitu 2 sampai 6 tahun. Kemudian psikologi masa kanak-kanak akhir atau later childhood itu usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ada beberapa kepustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa ya, yaitu dari Cunningham, kemudian Fraser MD, Lewis, kemudian Gawil Wistak. Kemudian daftar pustaka tambahan adalah dari Suciningsih, kemudian Marni dan Margianti, kemudian Betsaida Januarti. Kemudian tambahan lahir lain untuk pustakanya adalah dari Vidya Atika Manggiasih 2016, kemudian Kristina Hari Suciningsih, dan juga di samping itu adalah jurnal-jurnal baik nasional ataupun internasional yang terkait dengan topik-topik yang sudah sampaikan tadi. Kemudian adapun media pembelajarannya adalah yang pertama adalah via Zoom, yang kedua melalui WA Group, kemudian melalui Telegram. Berikutnya adalah Google Classroom, kemudian adalah Edmodo dan Google Meet. Nah, berhubung karena sekarang masih masa pandemi, maka mahasiswa kami masih belajar dengan metode daring. Dan saya sendiri saat memberikan perkuliahan kepada mahasiswa itu menggunakan medianya adalah Zoom dan Google Classroom. Kemudian untuk peraturan perkuliahan ini adalah walaupun daring, mahasiswa tetap menggunakan pakaian seragam yang ditetapkan dari kampus. Kemudian adalah mahasiswa harus join dengan Zoom 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian untuk aspek penilaian adalah
terdiri dari ada penilaian untuk UTS, lalu untuk UAS, kemudian untuk tugas, kemudian untuk praktikum laboratorium, kuis, kemudian diskusi dan role play dengan total bobotnya adalah 100%. Kemudian penugasan yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa pertama role play, yang kedua mahasiswa melakukan pengkajian kepada bayi, balita dan anak prasekolah. Kemudian mahasiswa membuat makalah terkait dengan topik yang sudah disampaikan, di mana makalah itu dibuat oleh masing-masing individu, di mana masing-masing individu membuat makalah dengan topik yang berbeda. Dan nanti setelah makalah ini selesai, maka masing-masing mahasiswa akan mempresentasikan makalahnya ini di depan semua teman-temannya. Nah, untuk perkuliahan ini, mata kuliah ini dilaksanakan pada hari Senin jam 13 sampai jam 15.30, kemudian hari Rabu di jam 13 sampai jam 15.30, lalu hari Kamis di jam 13 dan jam 15.30, di jam 13 sampai jam 15.30. Nah, demikian saja pemaparan dari RPS saya ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu tim asesor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Ananda semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini, walaupun kita masih bertemu melalui Zoom ya. Kita belum ketemu langsung, tapi kita masih ketemu via Zoom ya, karena seperti kita ketahui bersama saat ini kita masih dalam masa pandemi. Tapi mudah-mudahan walaupun kita saat ini bertemunya masih melalui Zoom, tapi tidak mengurangi makna dari perkuliahan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini dapat dipahami oleh Ananda semuanya. Nah, baiklah, untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan masuk kepada topik tentang pemenuhan hak anak, child abuse dan sex education. Ya, Bu izin share screen dulu ya. Nah, baiklah. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang pemenuhan hak anak, child abuse dan sex education. Nah, kenapa kita bahas topik ini? Nah, yang pertama karena memang topik ini merupakan bagian dari capaian mata kuliah yang harus Ananda yang harus didapatkan pada semester ini. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan hak anak, child abuse dan sex education ini. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini justru banyak kasus yang terjadi yang memang yang menjadi korbannya adalah anak ya. Nah, di mana kekerasan atau child abuse ini ada beberapa, nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Ada banyak yang termasuk ke dalam child abuse ya. Nah, kemudian bagaimana nanti tentang cara penanganannya. Nah, baiklah. Jadi outline yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertama tentang hak anak, yang kedua tentang child abuse, dan yang ketiga adalah tentang sex education. Ya, pertama kita lihat dulu tentang hak anak. Ya, nah untuk hak anak ini kita harus pahami dulu anak itu siapa, ya. Di mana yang kita ketahui bersama, yang dikatakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ya, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi, anak itu adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, atau kita kenal dengan namanya janin. Ya.
Kemudian hak anak ini merupakan bagian dari hak azazi manusia. Ya, jadi hak anak merupakan salah satu bagian dari hak azazi manusia. Nah, kemudian apa salah satu hak anak yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan kekerasan, yaitu adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan menyimpang, yaitu meliputi diskriminasi, eksploitasi, meliputi ekonomi dan seksual, kemudian penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan. Jadi salah satu hak anak menurut Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan menyimpang seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan. Nah, berikutnya topik kedua adalah tentang child abuse, ya. Nah, atau kekerasan pada anak. Nah, 2 dari 3 anak-anak, baik remaja perempuan dan laki-laki, ya, itu pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Jadi 2 dari 3 anak-anak dan juga remaja perempuan dan laki-laki itu pernah mengalami salah satu dari bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Nah, apa saja bentuk kekerasannya itu? Nah, akan kita lihat nanti setelah ini, ya. Nah, kita lihat dulu pengertian dari child abuse itu sendiri. Nah, WHO mengatakan bahwa child abuse itu adalah semua bentuk perlakuan secara fisik, emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, dan eksploitasi. Jadi, semua bentuk perlakuan, ya baik fisik, emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, dan eksploitasi, nah itu merupakan maksud dari child abuse menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa child abuse itu adalah setiap perbuatan pada anak yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seks, penelantaran, dan ancaman. Ya, jadi sama dengan WHO pengertiannya, tapi ada perbedaan. Ya, di sini undang-undang menyatakan child abuse itu termasuk kepada ancaman. Ya, berikutnya adalah definisi anak itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Itu pengertian dari child abuse atau kekerasan pada anak. Nah, kemudian untuk kasus kekerasan pada anak ini, salah satunya adalah kekerasan seksual, ya. Dari 6.820 kasus kekerasan kepada anak, ya, di Indonesia. Nah, 35% kasus kekerasan seksual. Jadi dari 6.820 kasus child abuse di Indonesia, ya, 35%-nya merupakan kasus kekerasan seksual. Ya, ini menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, dari 35% ini, ya, ada tiga rinciannya, di mana kekerasan fisik itu 28%, lalu kekerasan psikis 23%, kemudian penelantaran anak itu 7%. Ya, jadi kalau kita lihat cukup banyak sekali persentase dari kasus kekerasan seksual. Ya, kemudian ini ada keluarga, ya, atau kondisi yang bisa beresiko kepada terjadinya child abuse atau kekerasan pada anak. Ya, yang pertama adalah kekerasan lain dalam atau KDRT kita kenal. Ya, KDRT ini bisa yang umum, yang biasa itu adalah suami kepada istri, ya, tapi tidak kemungkinan juga kekerasan dari istri kepada suaminya. Ya, jadi
Kalau di dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu, misalnya bapak sering cekcok sama ibu ya, atau suami sering bertengkar sama istrinya sampai dengan kekerasan, ya itu juga bisa memicu si bapak melakukan kekerasan kepada anak. Ya, jadi kalau misalnya di rumah tangga sering adanya KDRT, nah itu bisa berisiko juga kekerasan pada anaknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua atau pengasuhnya konsumsi alkohol. Nah, jadi kalau orang tua, misalnya ibunya atau bapaknya, ya, kemudian yang mengasuh anaknya mungkin, ya, misalnya bapaknya bekerja, ibunya juga bekerja, ya, sehingga anaknya dititipkan kepada pengasuh. Nah, sedangkan pengasuhnya ini dia memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi alkohol. Nah, itu bisa juga berisiko untuk melakukan kekerasan kepada anaknya. Nah, kenapa? Kalau sudah mengkonsumsi alkohol atau mungkin narkoba, ya tentunya akan mempengaruhi fungsi dari otaknya, ya, sehingga bisa menyebabkan tidak terkendalinya emosi dari seseorang. Ya, nah jadi kalau orang tua, apakah ibu atau bapak mengkonsumsi alkohol atau mungkin narkoba, ya, nah atau mungkin pengasuh anaknya mungkin, ya, pengasuhnya ini bisa orang dari luar atau bukan keluarga atau pengasuhnya dari keluarga sendiri, ya. Nah itu yang mengkonsumsi alkohol itu bisa dia nanti berisiko melakukan kekerasan kepada anak atau child abuse. Kemudian yang ketiga adalah orang tua, apakah laki-laki atau orang tua perempuan yang depresi atau mengalami gangguan mental. Ya, ini sering kita dengar kasusnya, ya, misalnya ada di berita atau di sosial media. Ya, seorang ibu atau seorang ayah menganiaya anaknya, bahkan sampai anaknya meninggal. Nah, ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya mengalami gangguan mental atau depresi. Ya, kalau untuk ini banyak penyebabnya, ya. Yang sering itu adalah karena desakan ekonomi mungkin, ya, atau kehidupannya yang susah. Nah, sehingga mengalami bermasalah kepada mentalnya, sehingga dia depresi. Nah, sehingga kondisi ini tidak terkontrol lagi dirinya oleh individu tersebut, nah sehingga dia berisiko untuk melakukan kekerasan kepada anaknya. Nah, ini yang ketiga. Berikutnya adalah tekanan atau stres keluarga, ya, yang berkaitan dengan pekerjaan atau keuangan. Ya, misalnya saja kalau keuangan ini berkaitan dengan ekonomi, ya, sosial ekonomi, ya, sering juga kita ketahui bersama. Nah, cukup banyak ya orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya, ya, karena memang desakan ekonomi, ya, artinya dia memiliki permasalahan ekonomi, masalah itu tidak terkontrol oleh pikirannya atau dirinya. Nah, sehingga karena masalahnya yang berat dan banyak, nah sehingga dia melampiaskan tindakan berupa kekerasan kepada anaknya. Ya, atau mungkin orang tua yang sibuk bekerja, ya, pekerjaannya itu sangat banyak sekali dan dia pusing dengan pekerjaan yang banyak itu. Nah, sehingga tidak terkontrol dirinya oleh orang tua tersebut, ya. Nah, sehingga dia melakukan atau melampiaskan mungkin ke anaknya dalam bentuk kekerasan. Nah, atau mungkin dari segi pekerjaan ini misalnya bapak ini dia punya perusahaan besar, ya, tapi sekarang kondisinya, ya, karena kondisi pandemi juga kan kita ketahui banyak mungkin perusahaan-perusahaan atau tempat pekerjaan, ya, yang memang salah dari segi ekonomi, ya, atau bahkan cenderung ada yang tutup, ya. Nah, sehingga si bapak ini ada permasalahan di tempat dia bekerja, ya, dan berisiko gulung tikar dia usahanya, ya, kalau dia buka usaha, sedangkan dia harus membiayai atau menggaji sekian orang karyawan, tapi karena tidak terkontrol keadaan ini oleh ayahnya atau ibu atau si ibu, ya, nah sehingga dia
melampiaskan ya kepada anaknya, ya, sehingga anaknya mengalami kekerasan. Kemudian berikutnya adalah menjadi orang tua tiri, ya, apakah dia sebagai ibu tiri atau ayah tiri, ya. Ini juga ada nih, kita dengar kasusnya, ya, seorang anak yang menjadi korban kekerasan, ya, dan dilakukan oleh orang tua tirinya, ya, bisa bapaknya atau bisa ibunya. Ini cukup banyak juga kasusnya. Nah, kemudian ya, orang tua atau ibu atau bapak sering bertengkar di rumah sampai ada piring terbang dalam rumah itu, ya, atau dia melempar barang-barang yang dekat dengan si bapak atau si ibu saat marah, ya, dia melempar, ya. Nah, itu merusak properti saat marah, itu maksudnya. Nah, berikutnya adalah nih ya, tanda pada anak tampak depresi atau menarik diri, anak tampak gelisah atau takut, ya, atau awalnya anak ini ceria, ya, dia suka berteman, ya, tetapi tiba-tiba dia menjadi diam saja, ya, di luar kebiasaan dia sehari-hari, ya, atau dia menjauh dari teman sebayanya, ya, atau menarik diri dari teman-teman seusia dia. Nah, itu tanda dia sudah mengalami emotional abuse. Lalu dia tampak takut, gelisah, ya. Lalu dia mencoba menyakiti orang lain. Kemudian dia menghindari kontak mata atau eye contact dengan siapa saja. Kemudian dia ada perubahan dari pola makan atau tidurnya, ya. Artinya dia selama ini mungkin dari segi makan dia sangat baik sekali atau lahap makannya, ya. Tapi sekarang justru berubah tiba-tiba, ya, dia nggak mau makan, dipaksa dia marah, ya, atau mungkin dari segi istirahat atau tidurnya selama ini dia tidurnya itu dari jam 8 atau 9 malam udah tidur dia, tapi justru sekarang tidak seperti itu kondisinya, atau berubah tiba-tiba pola tidurnya atau pola makannya. Berikutnya adalah menjauhkan diri dari teman atau keluarga, ya. Kemudian percaya diri yang rendah atau tidak pede, lalu perubahan sikap tiba-tiba, ya. Itu tanda-tanda pada anak. Berikutnya adalah jenis child abuse itu adalah neglect atau pengabaian atau kelalaian, ya. Yang pertama ada pengabaian kebutuhan pokok, ya. Jadi ini misalnya si anaknya mau makan, ya, dia sudah lapar tapi tidak juga diberikan oleh orang tuanya, ya. Atau mungkin si anak ini dia disuruh bekerja, ya, cari uang, setelah itu baru dia bisa beli makan, ya. Nah, itu dia diabaikan kebutuhan pokoknya. Lalu ada pengabaian medis, misalnya si anak ini sakit, demam, ya, kalau demam sehari mungkin masih bisa dianggap biasa, tapi demamnya sudah berhari-hari, bahkan sudah sampai 1 minggu, tapi orang tua masih menganggap biasa, ya. Cukup diberikan obat turun panas saja dari rumah sakit, ke klinik atau ke dokter. Nah, itu dikatakan orang tua sudah mengabaikan secara medis. Lalu pengabaian mungkin terjadi, ya, ke anak yang memang dia tidak bersekolah, ya, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan uang sekolah, sehingga dia tidak mengenyam pendidikan seperti teman-teman sebayanya atau seusia dia. Lalu pengabaian emosional, dan berikutnya adalah pengabaian dari keamanan, ya, itu neglect atau pengabaian atau kelalaian. Nah, ini jenis child abuse yang terakhir, yaitu eksploitasi. Pertama ada aspek ekonomi, ya, yang tadi contohnya adalah si orang tua dalam keadaan yang susah, ya, walaupun kerja tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, nah sehingga dia disuruh anaknya juga ikut bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga, padahal anak ini masih usia sekolah sebenarnya, ya. Lalu aspek komersial, ya, aspek komersial ini bisa juga contohnya adalah si ibu atau si bapak mempromosikan atau mengkomersialkan anaknya supaya bisa dapat uang, ya, atau mungkin si ibu atau si bapak menjual anaknya
ya menjual anaknya ke orang lain, ya artinya di sini orang lain itu adalah orang yang memang dia pekerjaannya adalah dia melakukan dagangan kepada wanita atau anak-anak, ya. Jadi ibu menjual anaknya, ya membeli, mau dan bayar misalnya puluhan juta. Nah, nanti si anak ini nanti mungkin apakah nanti dari pelaku atau pembeli ini dijualnya lagi, mungkin anaknya terjadikan sebagai ya mungkin PSK mungkin atau yang lainnya, ya. Nah, itu contoh mengkomersialkan anak, ya, dari oleh orang tua, ya. Atau ya misalnya si orang tua misalnya berhutang kepada si A, ya, kemudian supaya hutang orang tuanya lunas, nah maka si A ini meminta anaknya supaya mau nikah dengan si A ini misalnya, padahal dari segi usia mungkin tidak pantas menjadi pendamping si anak tersebut, ya. Nah, itu bisa contohnya aspek komersial. Berikutnya adalah eksploitasi atau menjadikan anak sebagai pengemis, asisten rumah tangga, atau pengamen. Nah, ini masih banyak ditemukan saat ini, ya. Kemudian mengeksploitasi, ya, menyuruh anaknya menjadi pelacur, pelaku pornografi, pernikahan dini dengan maksud tertentu. Ya, misalnya nih, kayak tadi contohnya bisa ya, si ibu atau orang tua dia tinggal di kampung, ya, tinggal di kampung, kemudian dia punya hutang yang banyak kepada seseorang yang kaya raya di kampungnya, ya, bisa dikatakan usia itu sudah usia tua atau bapak-bapak, ya, orang tua anak ini berhutang kepada, kita anggap dia juragan di sana, ya, juragan tanah mungkin, ya. Si orang tua mempunyai hutang yang banyak ke juragan tanah di kampungnya, ya, dia tidak bisa melunasinya. Nah, hutangnya itu bisa lunas kalau orang tua ini menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh juragan tersebut, ya. Nah, itu dikatakan orang tua sudah mengeksploitasi anak, ya, untuk dengan melakukan anak itu pernikahan dini, ya. Ini cukup banyak kasusnya, ya. Dan juga kasus ini juga ada di film-film atau di sinetron, ya. Kemudian atau contoh lain adalah pernikahan dini ini adalah misalnya ya orang tua nak mampu dia menghidupi atau membiayai anaknya untuk lanjut sekolah lagi, sehingga anaknya tamat SMP dinikahkan, supaya orang tua menganggap dengan menikahkan anaknya dengan segera itu bisa meringankan salah satu beban dari orang tua tersebut, ya. Jadi ada orang tua menikahkan secara dini anaknya dengan maksud ingin melepaskan bebannya padahal anaknya belum pantas untuk menikah, ya, maka dikatakan dia sudah mengeksploitasi anaknya untuk menikah sedini mungkin. Nah, ini ada penanganan anak korban kekerasan, ya. Yang pertama, layanan kesehatan, ya, rumah sakit, puskesmas. Kemudian layanan mediko-legal, yaitu layanan kedokteran dan hukum. Kemudian bantuan hukum, ya. Kemudian pendampingan psikososial. Jadi anak korban kekerasan dia perlu mendapatkan 4 layanan ini: layanan kesehatan, layanan mediko-legal, pendampingan psikososial, kemudian bantuan hukum, ya. Nah, berikutnya ini adalah apa yang perlu dilakukan, ya, oleh kita sebagai orang tua atau nanti Ananda jika sudah menjadi orang tua, ya. Nah, pertama kita harus percaya cerita yang disampaikan anak, ya. Misalnya nih anak dia bercerita, ya, misalnya dia bercerita kalau tadi saat mama papanya pergi kerja, dia di rumah dengan pengasuh, lalu datang tamu ke rumahnya, ya. Tamu ini kita anggap teman pengasuhnya, kemudian tamu ini kita anggap ya laki-laki, tamunya pengasuhnya perempuan. Nah, yang laki-laki dewasa ini dia memegang bagian intim dari si anak,
Ya, nah tetapi orang tua tidak percaya cerita anak tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi apapun cerita yang disampaikan oleh anak itu orang tua harus percaya. Ya, karena kalau tempat cerita seperti itu dan orang tua langsung tidak percaya, nah tentu apapun nanti yang akan dialami oleh anak terkait dengan itu, tentu dia tidak akan mau lagi menceritakan ke orang tua atau keluarganya. Nah, berikutnya adalah bersikap tenang dan tidak menyalahkan anak. Jadi kalau anak itu dia bercerita, dia pernah mengalami hal-hal yang tidak pantas, ya, orang tua justru tenang dan jangan menyalahkan anak. Ya, kenapa? Ya, kalau anak itu disalahkan, padahal dia menjadi korban, tentu akan lebih membuat anak menjadi terpuruk ya. Ya, dia sudah menjadi korban, tentu disalahkan. Nah, tentu akan lebih dia down lagi ya. Juga ya seperti perkosaan atau perempuan yang menjadi korban perkosaan. Ya, karena cenderung mungkin ada beberapa masyarakat atau mungkin keluarganya atau tetangganya lah yang menyalahkan dia, ya, padahal dia sudah menjadi korban perkosaan, ya, dia sudah mengalami trauma yang mendalam, ditambah lagi dia disalahkan. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi justru sebenarnya kalau misalnya dia korban perkosaan, justru dia dirangkul, ya, jangan disalahkan. Ya, karena dia korban di sini. Ya, beda cerita kalau memang dia melakukannya itu dengan, ya, karena memang keinginan dia dengan pasangannya. Tapi kalau dia menjadi korban, ya, jangan disalahkan. Jangan kita menambah beban psikologis yang lebih berat lagi kepada korban kekerasan. Ya, artinya jangan menambah berat bebannya, jangan kita menambah lebih berat lagi gangguan psikologisnya. Kemudian berikutnya adalah segera bawa ke tenaga medis untuk divisum. Kemudian setelah divisum, lalu mencari organisasi pendampingan untuk pemulihan kondisi dan untuk menangkap pelaku supaya jera, ya, yaitu untuk pendampingan dari segi psikologis, ya, untuk korban, dan pendampingan hukum, ya, untuk juga tentu pelaku, yaitu melaporkan ke pihak berwajib. Yang terakhir ya, memberi dukungan dan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Ya. Nah, ini ya deteksi dini child abuse secara umum, ada anak bersama dengan yang tadi ya, dia gelisah, berupaya untuk menghindari keadaan tertentu, prestasi sekolah menurun, ya, dia regresi, depresi, dia cenderung ingin menyakiti diri sendiri. Nah, dari keadaan ini, ya, kalau kita kaitkan ya, kalau seorang anak dia sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, nah tentu dia tidak akan menjadi korban kekerasan atau menjadi korban child abuse. Nah, upaya untuk mencegah ya atau menghindari si anak tidak menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, perlu diberikan anak ini pendidikan seks sedini mungkin atau sex education. Ya. Nah, sex education ini kita berikan sedini mungkin sesuai dengan tahapan usia si anak. Nih ya, saya usianya. Jadi ada usia 0 sampai 2 tahun, kita sampaikan, ajarkan dia untuk mengenali beda laki-laki itu apa, perempuan itu apa bedanya. Berikutnya adalah ajarkan anak mengenal setiap bagian tubuhnya, apa fungsinya dan kegunaannya, dan jelaskan kepada anak bahwa bagian tubuhnya yang pribadi itu tidak boleh dipegang oleh orang lain atau harus dijaga dengan baik. Lalu usia 2-5 tahun, ajarkan anak untuk tidak melepas pakaian di depan orang lain yang bukan keluarga intinya. Ya, kemudian ajari dia untuk membersihkan area intimnya sendiri. Kemudian ajari anak untuk berani minta tolong atau melaporkan bila ada orang yang menyentuh bagian intim tubuh mereka. Diajarkan dia untuk tidak takut berteriak, ya,
atau menolak, ya yang mudah itu mungkin berteriak. Kalau menolak, kalau dia dalam ancaman atau mungkin dia dipegang keras mungkin sama pelaku, yang mungkin agak susah dia untuk menolak atau lari. Tapi mungkin dia bisa berteriak untuk minta tolong. Ya. Berikutnya adalah usia 5-8 tahun. Orang tua sebaiknya mulai menjelaskan fungsi reproduksi kepada anak dengan cara yang sederhana yang dipahami oleh anak. Ya, artinya jangan langsung menjelaskan seperti ibu menjelaskan kepada anak tentang organ reproduksi. Jangan seperti itu, karena memang dia belum pahami tentang itu. Tapi mungkin bisa kita jelaskan, laki-laki itu dia ini nama alat kelaminnya seperti ini, perempuan seperti ini, ya. Nah, kemudian anak yang sudah memasuki usia sekolah dasar, nah dia biasanya pernah mendengar kata seks. Bila itu terjadi, orang tua menjelaskan bahwa hubungan seks itu dilakukan bila orang dewasa, laki-laki dan perempuan sudah menikah. Ya, jelaskan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena kita ketahui bersama, sekarang banyak kasus LGBT. Ya, nanti kalau misalnya anak tidak tahu laki-laki dengan perempuan, nanti dia beranggapan laki-laki sama laki-laki boleh. Atau sebaliknya, perempuan dengan perempuan juga boleh. Jadi memang ditanamkan dari dia, ya, seks itu dilakukan oleh orang dewasa yang sudah menikah antara laki-laki dewasa dan juga perempuan dewasa. Bukan laki-laki, bukan perempuan-perempuan. Kemudian berikutnya adalah usia 9-12 tahun. Nah, ini dia sudah mulai memasuki usia pubertas, ya. Jelaskan bahwa akan ada perubahan fisik yang dialami jika dia sudah mengalami ini. Kalau perempuan, dia akan mengalami menarche atau haid pertama. Itu akan terjadi setiap bulan, sekali sebulan. Nah, seiring dengan dia sudah mengalami menarche atau haid pertama ini, tentu akan ada perubahan dari organ tubuhnya. Salah satunya adalah payudaranya itu akan membesar. Berikutnya adalah pada anak laki-laki, jelaskan ya bahwa ia akan mengalami mimpi basah dan penisnya akan mengeluarkan air mani namanya. Berikutnya adalah ajarkan anak bahwa bila ada hal tentang seks yang ingin diketahuinya, dia harus bertanya ke orang tua, harus percaya bahwa orang tua adalah sumber yang paling tepat, yang paling dapat dipercayai. Ya, jangan sampai nanti si anak percaya kepada orang lain. Ya, dia harus percaya kepada kita, orang tua, ya, apalagi tentang seks yang ingin diketahuinya. Nah, ini ya, ini ada beberapa yang bisa diberikan kepada anak, sebagai kepada anak, bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan disentuh yang oleh orang lain, dan yang tidak boleh yang mana, ya. Lu katakan apa, ya. Kemudian berikutnya adalah kalau terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan, memang tidak pantas, nah, anak itu harus berlari ke tempat ramai, atau dia berteriak minta tolong, atau dia harus segera tahu orang tua atau keluarga atau orang dewasa di sekitarnya kalau dia tadi telah mengalami hal sesuatu atau hal yang tidak misalnya. Ya, jadi anak dari sedini mungkin tentang sex education, ya. Artinya bukan kita mengajarkan hal-hal pornografi ya, tapi kita menjelaskan sedini mungkin yang berkaitan dengan organ reproduksi kepada anak-anak kita. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita harus mengkampanyekan stop child abuse ya, atau stop kekerasan kepada anak. Ya, apalagi sekarang ini cukup banyak atau cukup marak kasusnya. Jadi kita harus mengkampanyekan, ya harus stop child abuse atau stop lagi kekerasan kepada anak. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, izin Hana bertanya, Bu. Ya, silakan Hana. Ya, Hana. Ibu. Ya. Pertanyaan Hana itu, Bu. Misalnya kan Bu, kita bisa lihat saat sekarang ini banyak anak-anak kecil yang usia 4 tahun aja udah mengalami yang namanya pemerkosaan ya Bu.
Terus nanti ketika dia sudah dewasa, Bu, sudah akil balik, sudah mengalami masa pubertas, apakah setelah itu dia akan mudah terangsang, Bu, dengan yang namanya seksual, Bu? Karena dia sudah pernah mendapatkan seksual dini, karena dia sudah pernah mengalami kekerasan seksual, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya, artinya memang anak-anak yang ya, Mbak Irma atau Hana memang menanyakan yang memang kasus atau keadaan yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya seorang usia 4 tahun, ya, nah dia mengalami kekerasan dari usia 4 tahun sampai pada akhirnya dia menginjak usia anak-anak, ya, sampai dia menginjak usia remaja bahkan dewasa. Nanti mungkin saja dia berbalik menjadi pelaku kekerasan seksual kepada orang lain. Ya, atau mungkin bisa juga keinginannya itu berlebihan. Ya, karena dia pernah menjadi korban dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak diatasi dari segi psikologis, segi kesehatan, ya, dibiarkan saja sampai dia sudah menginjak usia remaja, anak-anak, remaja, dewasa, ya, dan dia masih mengalami hal itu. Nah, nanti dia bisa berkemungkinan dia yang pertama tentu dia bisa menjadi pelaku. Kedua, mungkin nanti dia akan bisa memiliki hasrat yang sangat berlebihan, ya. Atau kalau kita kaitkan ke pelaku, kalau kita kaitkan ke masa lalunya, dia sudah berkali-kali dilakukan atau mendapatkan itu, lalu dia ingin berkali-kali melakukan tindakan yang sama kepada orang terdekatnya atau orang lain. Jadi bisa saja nanti menjadi pelaku bisa, ya, melakukan memiliki hasrat yang artinya dia bisa mengalami kelainan seksual, ya, nantinya jika tidak teratasi sedini mungkin kejadian yang dialaminya. Ya, makanya harus segera ditangani baik dari segi psikologisnya dan juga kesehatannya, supaya nanti saat dia dewasa, dia tidak menjadi pelaku, dia tidak nantinya mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kelainan seksual. Nah, Hana? Iya, Bu. Berarti di sini Hana izin menyimpulkan sedikit ya, Bu. Jadi kalau misalkan anak-anak yang sudah mengalami kekerasan seksual itu nanti dia besarnya akan bisa saja mengalami yang namanya kelainan seksual ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Sampai di sini Hana paham, Bu. Ya, terima kasih Hana. Jadi kalau dia dari kecil sudah menjadi korban dan dia tidak tertangani atau dibiarkan saja sampai dia menginjak usia anak-anak, remaja, dewasa, tentu dia bisa akan menjadi pelaku atau istilahnya dia balas dendam, ya. Dia setelah ini menjadi korban berkali-kali, lalu dia melampiaskan atau istilahnya membalas dendam terhadap apa yang telah dialaminya dahulu. Ya, artinya gini, kalau dia menjadi korban tentu akan membekas di ingatannya, ya, dan tentunya akan membekas di ingatannya, ya, tentunya akan mempengaruhi kejiwaannya, nah sehingga kondisi itu tidak ditangani, dibiarkan saja, nah sehingga dia berpikir, jadi kalau kita melakukan kekerasan kepada orang lain itu, apakah anak-anak atau seusia kita, berarti boleh, ya. Kenapa boleh? Karena saya dulu pernah mengalami hal tersebut. Nah, dia akan berpikir seperti itu. Sehingga dia bisa berisiko menjadi pelaku dan juga mungkin bisa saja nanti dia mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kelainan seksual. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Ada? Nah, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian Ananda semua. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Ananda semuanya. Ya, dan saya tidak langsung bisa memiliki bekal, dan seandainya nanti jika ada Ananda menemukan hal-hal yang ada kita bahas tadi, yang mungkin kita bisa sesegera mungkin mengantisipasinya. Ya, sekian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf dari Ibu
jika ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang disampaikan pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.